Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Permatasari Hutasoid dengan NIM 20061102382 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh Enci Dr. Imelda W.J. OGSEMM dengan mata kuliah Manajemen Operasional, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan dan manajemen persediaan. Apa saja sih yang dibahas dalam fungsi persediaan dan manajemen persediaan kali ini? Yuk simak pembahasan dalam videonya. Yang pertama, fungsi persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Menurut Render dan Heijer tahun 2005, terdapat 4 fungsi persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekouple proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi para pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang keempat, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Adapun fungsi persediaan bagi perusahaan sebagai berikut. Fungsi persediaan bagi perusahaan. Yang pertama, fungsi decoupling. Fungsi decoupling yaitu fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan dekouple dengan melakukan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Yang kedua, fungsi economic size. Fungsi economic size yaitu penyimpanan persediaan dalam skala besar karena pertimbangan adanya diskon pembelian bahan, diskon atau kualitas yang digunakan dalam proses konversi dan didukung oleh kapasitas gudangnya yang memadai. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi yaitu penyimpanan persediaan bahan yang berfungsi untuk menyelamatkan apabila terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dan supplier. Persediaan mempunyai peran besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. 1. Menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. 2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. 3. Menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. 4. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Menurut pendapat dari Muslik tahun 2009 yang mengatakan bahwa persediaan barang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Dari berbagai macam barang yang ada seperti bahan, barang dalam proses, dan barang jadi, perusahaan menyimpannya karena berbagai alasan, dan alasan tersebut adalah: yang pertama, penyimpanan barang diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi pesanan pembeli dalam waktu yang cepat. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan barang dan tidak dapat memenuhi pesanan pembeli pada saat yang tepat, maka kemungkinannya pembeli akan berpindah ke perusahaan lain. Yang kedua, untuk berjaga-jaga pada saat barang di pasar sukar diperoleh, kecuali pada saat musim panen tiba. Yang ketiga, untuk menekan harga pokok per unit barang dengan menekan biaya-biaya produksi per unit. Selain itu,
Adapun fungsi dan tujuan persediaan. Alasan perlunya persediaan bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan yang mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Tujuan diadakannya persediaan yaitu: yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Yang kedua, memperlancar proses produksi. Yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Adapun manfaat persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Yang keempat, spekulasi. Selanjutnya, tugas-tugas bagian persediaan. 1. Menentukan jenis dan jumlah barang yang harus dibeli. 2. Menentukan bila mana pesanan akan dilakukan. 3. Memeriksa barang yang diterima. 4. Memelihara barang di gudang. 5. Mengadakan pemeriksaan dan penganalisaan. 6. Mengadakan administrasi gudang. Yang kedua, manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu keputusan atau kebijakan perusahaan untuk memastikan perusahaan mampu menyediakan persediaan dengan mutu, jumlah, dan waktu tertentu. Manajemen persediaan memiliki tujuan untuk meminimumkan biaya. Oleh karena itu, perusahaan melakukan suatu analisis yang dapat menentukan tingkat persediaan yang dapat meminimumkan biaya persediaan. Dalam manajemen persediaan, yang pertama, intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tingkat rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Yang keempat, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan dan semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Kenapa perusahaan mempunyai persediaan? Alasannya, karena persediaan diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Sebagai contoh, jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tetapi kenyataannya, bahan mentah bisa terlambat datang. Untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut atau ketidaksempurnaan pasar, persediaan pasar diperlukan sehingga proses produksi tidak akan terhambat karena bahan mentah belum datang. Ini juga bisa ditetapkan pada persediaan barang dagangan. Selanjutnya, mengapa persediaan dikelola? Yang pertama, persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar. Yang kedua, mempengaruhi pelayanan ke pelanggan. Yang ketiga, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah usaha dagang yang tidak ada proses produksi sehingga persediaan barangnya lebih sederhana. Ada dua jenis inventory atau persediaan yang harus kamu ketahui, yaitu barang dagang dan barang lainnya. 1. Barang dagang tidak dapat mengalami perubahan fisik saat dibeli atau dijual pada masa yang akan datang, karena barang yang akan dijual kembali tidak melalui tahap proses produksi. 2. Barang lainnya adalah jenis persediaan barang yang menunjang proses penjualan pada bisnis kamu. Yang kedua, perusahaan manufaktur.
Usaha manufaktur melakukan semua proses pengolahan barang mentah menjadi barang yang siap dijual. Di setiap tahapnya memiliki jenis persediaan yang berbeda dan yang harus kita ketahui. 1. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah bahan baku dasar atau utama yang diperoleh perusahaan dari alam sehingga real material belum mempunyai nilai tambah saat dijual. Kedua, persediaan bahan baku dalam proses. Setelah diproses untuk menghasilkan produk membutuhkan waktu yang berbeda. 2. Produk barang siap jual. Produk barang siap jual merupakan jenis bahan baku yang pengolahannya sudah selesai dan siap untuk dijual. Produk ini memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan bahan utama yang nilai jualnya masih rendah. 3. Persediaan barang lainnya. Persediaan barang lainnya, persediaan ini tidak masuk ke produksi utama, melainkan mencakup kebutuhan yang menunjang proses di luar proses produksi utamanya. Yang berikutnya, jenis-jenis persediaan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, persediaan pengamanan atau safety stock. Jenis-jenis persediaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan antara penyediaan dan permintaan barang. Kalau usaha kamu tidak dapat mengatasi kedua hal itu, maka nantinya bisa terjadi kekurangan stok. Yang kedua, anticipation stock. Anticipation stock adalah persediaan antisipasi yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan barang yang sudah kamu prediksi. Yang ketiga, transit stock. Transit stock yaitu persediaan yang masih dalam pengiriman. Persediaan ini dibagi menjadi dua diantaranya. External transit stock adalah persediaan yang masih dalam perjalanan dan internal transit stock ialah persediaan yang masih menunggu untuk diproses. Sistem pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan harus diadakan. Sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Setup cost untuk menyiapkan mesin-mesin atau proses manufaktur dari suatu pesanan produksi. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diadakannya persediaan barang. Persen dari harga barang, rupiah per unit barang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost, stock out cost. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Manajemen persediaan memfokuskan pada 4 pertanyaan yang pokok yaitu 1. Berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi pada suatu waktu tertentu? 2. Pada jumlah berapa persediaan sudah harus dipesan atau diproduksi? 3. Jenis persediaan yang mana memerlukan perhatian khusus? 4. Dapatkah perubahan biaya persediaan di hedging? Adapun keuntungan dan kerugian adanya manajemen persediaan. Keuntungannya yang pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Yang kedua, mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugiannya adalah yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemindahan. Yang ketiga, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Demikianlah pembahasan saya mengenai fungsi persediaan dan manajemen persediaan untuk kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.